Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aryani, mahasiswa STK IP PGRI Sumatera Barat, Pendidikan Geografi semester 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang RPP mata pembelajaran Geografi KD 3.6 kelas 10 semester ganjil SMA Yari School Padang. Di sini bisa kita lihat, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran Discovery Learning tentang pengetahuan dasar pemetaan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, peserta didik mampu memahami dasar pemetaan penginderaan jauh dan SIG, sehingga mampu menyajikan peta dan membuat peta tematik, peta rupa bumi dengan mengembangkan dan rasa ingin tahu, tanggung jawab serta memiliki sikap responsif dan proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya bisa kita lihat, di sini ada kegiatan pembelajaran, yang mana ada kegiatan pendahuluan namanya. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran, seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pembelajaran bahan teks multimedia, memasangkan LCD pada laptop, memotivasi peserta didik secara konstekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi, literasi dan karakter yang harus dicapai, cakupan materi dan lingkup penilaian serta penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Mengaktifkan materi dengan surat Al-Ankabut ayat 20 tentang penciptaan langit dan bumi. Di sini dapat kita lihat ada keterangan waktunya minimal 15 menit. Jadi, sesuai dengan waktu yang telah tertera, itu harus bisa selesai. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti namanya, di mana kegiatan inti ini memiliki cabang-cabang. Yang pertama, stimulation. Guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan bentuk pengetahuan dasar penginderaan jauh dengan sistem informasi geografis. Problem statement. Guru menampilkan penginderaan jauh dengan SIG dasar pemetaan dan bertanya terkait gambar yang telah diamati, lalu menyeleksi pertanyaan untuk dijawab. Guru memfasilitasi peserta didik mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber internet, dan mengaitkan dengan seruan agama tentang pentingnya membaca surat Al-Ankabut ayat 20. Verification. Siswa berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah dicari. Apakah sudah sesuai dengan jawaban dari topik diskusi? Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kinerja kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi ataupun bertanya jawaban dari kelompok yang tampil. Nah, dari kegiatan inti ini memiliki batas waktu 60 menit yang harus dicapai. Kalau lebih, itu kurang baik ya, maksimal 60 menit. Nah, selanjutnya ada kegiatan penutup. Dari kegiatan penutup ini, beberapa perwakilan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru. Guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi dan kegiatan pertemuan selanjutnya dan menugaskan pada setiap siswa untuk membaca buku. Menutup kegiatan dengan berdoa. Jadi, di setiap penutup kegiatan pembelajaran itu, guru wajib bertanya kepada siswanya, apakah siswa ini telah memahami, telah dapat mampu menerima materi, menguasai materi, dan itu perlu timbal balik dari guru oleh siswa. Itu sangat penting. Nah, di sini juga memiliki waktu minimal 15 menit. Jadi, sebelum waktunya habis, guru itu dapat bertanya kepada siswanya. Nah, selanjutnya ada cara penilaian hasil belajar. Di sini kita lihat penilaian sikap, teknik, observasi, bentuk instrumen, observasi bentuk jurnal, pedoman, penskoran terampil.
Penilaian pengetahuan, teknik penilaian tertulis, bentuk esai, pedoman terlampir. Penilaian keterampilan, teknik penilaian untuk kerja, portofolio, bentuk instrumen, lembaran pengamatan, pedoman pensekoran terlampir. Selanjutnya, lampiran RPP, penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap, lembaran observasi dalam bentuk jurnal. Sikap yang menjadi fokus penilaian adalah sikap aktif dan bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok. Untuk sikap akan dilihat peserta didik yang memiliki sikap yang sangat positif terhadap kedua sikap di atas. Dan hasilnya akan dicatat dalam jurnal sebagai berikut. Hasil penilaian sikap dalam jurnal akan direkap dalam satu semester dan diserahkan ke wali kelasnya. Untuk pertimbangan dalam penilaian sikap, kita dapat melihatnya di dalam nilai lapor, menunjang penilaian sikap dari guru geografi. Nah, di sini kita dapat melihat rubrik penilaian siswa, di mana cara penilaian dari SMA Yari School Padang tahun ajaran 2020 sampai 2021 semester ganjil mata pembelajaran geografi. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah contoh penilaian pengetahuan yang mana ada waktu, nama, kejadian perilaku, butir sikap, positif negatif, tindak lanjut. Jadi, apapun kegiatan siswa itu dapat dinilai dari pengetahuannya dan bentuk penilaian esainya. Nah, sebelum kita masuk dalam RPP ini, setiap guru itu mampu membuat RPP, menentukan kompetensi dasar, memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi. IPK-nya, materinya, indikator soal dan bentuk soal, itu tuh wajib harus dibuat oleh seorang guru. Dapat kita lihat di sini ya. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Setiap siswa itu dapat kita lihat bagaimana cara dia mengerjakan tugasnya, keterampilannya di sekolah, baik atau kurang baiknya. Di sini ini ada penilaiannya, ada kriterianya. Nah, dapat kita lihat dari rubrik penilaiannya. Yang pertama itu kemampuan menjawab, kemampuan bertanya, ketertiban, keberanian tampil di depan kelas, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini memiliki skor 0 sampai 20 sangat kurang baik, 21 sampai 40 kurang baik, 41 sampai 60 cukup, 61 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Nah, jadi diharapkan kepada siswa dapat melakukan keterampilan pembelajarannya itu dengan baik agar mampu memiliki mencapai skor-skor yang telah ditentukan dengan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Nah, dapat kita lihat di sini ada 4 aspek yang dapat dinilai: ketetapan waktu, kebersihan, kerapian, dan kesesuaian. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya, rubrik penilaian keterampilan. Dari kompetensi dasar, membuat peta tematik wilayah provinsi atau pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. IPK-nya membuat peta tematik provinsi Sumbar. Materi membuat peta Sumbar. Indikator soal membuat peta Sumbar. Bentuk soal untuk kerja dan dibuat di buku gambar. Nah, berarti dari rubrik penilaian inilah yang dapat kita buat, yang dapat kita capai. Setelah kita membuat hasil tugas prakarya kita ini, kita dapat melihat hasil nilai kita, apakah itu baik hasilnya atau tidak. Nah, setelah itu kembali lagi kita dapat melihat hasil pembelajaran kita selama ini dari nilai lapor kita. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari RPP saya 3.6 ini. Kalau ada kata-kata atau yang tidak berkenan, masih banyak kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.